Oke, di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah alat bantu servis ataupun juga untuk membuat alat anti konslet sekaligus juga untuk stop start. Dulu juga sempat buat alat seperti ini. Sekarang saya akan coba upgrade lagi agar lebih baik lagi. Di sini saya gunakan kabel power bekas power supply komputer. Soalnya di sini ada 3 buah kabel, jadi di sini saya akan mencoba memanfaatkan bagian groundingnya. Ini untuk safety ya, untuk kalau ada bocor induksi di bebannya. Kemudian siapkan saklar. Di sini saya gunakan saklar tunggal. Kemudian fitting lampu seperti ini. Kemudian stop kontak listrik. Di sini saya gunakan stop kontak yang untuk satu buah steker. Dan untuk bahan utamanya yaitu sebuah lampu. Di sini saya gunakan lampu pijar. Cuman di sini saya coba modifikasi menggunakan sebuah casing dari bekas lampu LED ya. Jadi saya pasang aja di casingnya. Tujuannya adalah agar tidak pecah apabila terkena benturan. Jadi aman kalau kita kasih casing seperti ini. Di sini saya gunakan yang 100 watt ya. Jadi wajib menggunakan 100 watt. Kemudian kita siapkan beberapa kabel. Di sini saya gunakan ada kabel hijau 2 buah. Kemudian kabel biru, kuning dan juga hitam. Ini saya pakai kabel sesuai dengan standar PUIL ataupun standar PLN ya, agar nanti pemasangannya tidak bingung. Untuk merangkai semua bahan ini saya gunakan papan kayu seperti ini. Ini sudah saya coba kasih lubang seperti ini. Sudah saya kasih tanda juga. Dan di bawahnya sudah saya kasih coakan seperti ini. Ini untuk penempatan kabel agar lebih rapi nantinya. Oke, kita coba rakit. Kita siapkan dulu untuk bagian stop kontak listriknya. Ini kita buka dahulu. Oke, jadi dalamannya seperti ini. Setiap stop kontak listrik pasti berbeda. Yang 2 lubang ini kita pasangkan kabel untuk netral dan pasanya. Sedangkan untuk grounding bisa dipakai di sini ataupun juga di sini. Karena di sini tidak ada penempatan khusus untuk grounding, jadi kita akan pakai nanti di salah satu bagian groundingnya ini, yang bagian samping ini. Jadi ini nyambung ke sini ya. Ini untuk groundingnya kita akan manfaatkan. Baut dudukan untuk kabelnya kita longgarkan dahulu. Lalu kita siapkan 3 buah kabel. Kabel biru untuk netral, kabel hitam untuk pasang, sedangkan kabel kuning untuk groundingnya. Kabel biru dan kabel hitam kita akan pasang di kedua lubang ini. Untuk pemasangannya bisa dibolak-balik. Untuk memasangnya sangat mudah, tinggal kita masukin aja ke 2 lubang ini. Lalu kita kencangkan menggunakan obeng. Oke, kedua buah kabel sudah saya pasangkan. Ini untuk netral dan pasangnya. Sekarang kita tinggal pasangkan untuk groundingnya. Kita akan pasang di bagian lempengan besi ini. Kita akan klik dahulu. Jadi di sini kita akan coba solder. Lalu kita kasih timah. Kita pasangkan kabelnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kabel kuning ini sebagai arde ataupun untuk groundingnya. Selanjutnya kita pasang kabel di saklar listrik. Jika ada MCB, kalian bisa gunakan MCB, itu lebih bagus. Di dalamnya seperti ini. Ini ada 2 buah baut untuk penempatan kabel. Kita siapkan kabelnya. Di sini saya pakai 2 buah kabel warna hijau. Kedua kabel ini kita pasangkan di bautnya. Baut untuk penempatan kabelnya kita longgarkan dahulu. Oke, sudah saya pasangkan. Hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk pemasangan kabel bebas ya, bisa dibolak-balik. Oke, sekarang saya akan coba pasang dahulu bagian stop kontak listriknya di papan yang sudah saya sediakan. Jadi untuk penempatannya seperti ini. Ini kita kasih baut dahulu. Lalu kita pasangkan bagian stop kontak listriknya. Kabelnya kita masukin seperti ini. Lalu tinggal kita baut. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ini tampak bawahnya seperti ini. Untuk saklarnya juga kita pasang. Saya pasang di tengah, sudah saya sediakan lubang di sini. Tinggal kita kasih baut. Tinggal pasang penutupnya. Lalu kita baut. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini bagian bawahnya seperti ini.
Untuk kedua buah kabel hijau yang dari saklar, kita akan pasang. Kita masukin ke lubang yang sudah saya sediakan. Oke, seperti ini. Ini nantinya kita akan pasangkan ke fitting lampu. Kita pasang secara paralel. Sebelum dipasangkan ke fitting lampunya, kita tarik dulu salah satu kabel dari stop kontak listrik. Di sini saya akan tarik kabel yang warna hitam. Kabel hitam ini kita masukin ke lubang sini. Kemudian kabel hitam ini kita pasang ataupun kita jumper dengan salah satu kabel hijau di sini. Kabel hijau mau yang mana aja bisa, mau dibolak-balik bisa. Ini kita pasangkan di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita siapkan kabel powernya ataupun kabel dari stekernya. Di sini ada 3 buah kabel. Kabel birunya untuk netral, kabel coklat ini untuk pasa, dan kabel kuningnya untuk grounding. Dari kabel coklat dan biru ini kita ambil salah satu kabel. Di sini saya ambil kabel yang warna coklat. Kita masukin ke lubang sini. Kabel coklat ini yang dari kabel power kita sambungkan ke kabel hijau yang sisanya tadi ya, yang satunya lagi. Oke, seperti ini. Jadi kabel hijau yang satu nyambung ke kabel hitam yang dari stop kontak listrik, sedangkan kabel hijau yang satunya lagi kita pasangkan ke kabel coklat yang dari kabel power ataupun dari kabel steker listriknya. Jika sudah disambung seperti ini, tinggal kita pasangkan ke fitting lampunya. Untuk pemasangan ke fitting lampunya ini bisa dibolak-balik. Oke, untuk pemasangannya seperti ini. Jadi bebas mau dibolak-balik juga bisa. Langsung aja kita pasangkan baut di fitting lampunya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan untuk sisa kabelnya. Bagian kabel di bawah sini nanti kita akan coba rapikan ya. Nah, untuk kabel warna biru dan kabel kuning yang dari power ini untuk netral dan groundingnya, kita pasangkan dengan kabel kuning dan biru dari stop kontak listrik ya. Jadi kita pasangkan sesuai warnanya. Oke, sudah saya pasang seperti ini. Tinggal kita kasih isolasi agar lebih aman. Jika sudah terpasang seperti ini, tinggal kita rapikan untuk bagian kabelnya. Oke, sudah saya rapikan. Di sini saya gunakan lem bakar ataupun lem tembak. Hasilnya seperti ini, jadi lumayan rapi. Jika ingin lebih bagus lagi, kalian bisa gunakan casing ataupun juga box biar lebih tertutup. Nah, ini untuk stekernya tinggal kita colokin ke stop kontak listrik yang ada di rumah. Sebelumnya kita pasang dulu untuk lampunya. Di lampu di sini saya gunakan lampu yang 100 watt yang jenis lampu pijar ya. Jadi wajib menggunakan minimal 100 watt lampu pijar. Kita pasangkan di sini. Oke, jadinya seperti ini. Jadi posisikan untuk saklarnya di posisi off ya. Ini on dan ini off. Jadi untuk menggunakan alat ini pastikan saklar di posisi off. Nah, ini kita coba. Kita colokin ke stop kontak listrik. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba simulasikan bebannya. Kita akan coba konsetkan. Di sini saya sudah menyiapkan steker listrik dan kedua buah kabel ini kita akan coba konsetkan. Jadi ini sebagai simulasi apabila kita akan memperbaiki sebuah peralatan elektronik. Nah, apabila lampu pijarnya ini menyala, artinya bebannya ini konslet ya. Jadi kalau lampu menyala berarti ini ada yang konslet. Nah, kita coba dibuka kabelnya. Apabila bebannya tidak konslet, maka lampu pijarnya tidak akan menyala ya. Nah, jika seperti ini baru kita bisa on kan ataupun kita posisikan on bagian saklarnya. Ya, jadi seperti itu cara kerjanya kalau kita ingin menservis sebuah alat elektronik ya. Jika digunakan untuk soft start, caranya sama seperti ini. Jadi kita coba simulasikan menggunakan lampu pijar.
Ini bebannya kita kasih lampu pijar agar terlihat perbedaannya. Jadi posisikan saklar di posisi off dahulu. Oke, kita coba pasang. Ini lampunya menyala seperti ini. Apabila kita on kan, maka lampunya akan semakin terang. Jadi fungsi alat ini adalah untuk menghambat arus listrik yang masuk ke beban sebelum nantinya kita coba bypass menggunakan saklar ini. Jadi untuk fungsi soft start seperti ini ya. Ini kalau kita fungsikan sebagai soft start. Nah, perhatikan, kita coba off kan, lalu kita on kan. Nah, maka listriknya akan ataupun lampunya akan semakin terang. Oke, mungkin sampai di sini sudah paham ya. Oke, mungkin sekian untuk video pembuatan anti jeglek ataupun juga anti konslet dan juga soft start. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.